Memang pembikinan ini sangat-sangat dekat sekali ya, sangat dekat sekali. Bahkan dia itu di sini giginya ini berposisi pada sini ya, pada seperempatnya gigi tengah ini. Nah, tidak pas pada giginya. Nah, sehingga dia itu wajar kalau si bagian posisi topnya atas ini dia itu terjadi meslek ya, ataupun terjadi ini kalau diganti klakernya itu bisa anteng kembali ya. Tapi caranya ini harusnya, nah saat mesin bekerja gigi ini ikut muter ya, gigi ini tetap ikut muter, tetapi yang bagian sini tidak boleh bersentuhan. Nah, apabila dia bersentuhan terkadang ada bunyi, ada bekasnya. Intinya adalah bekasnya ini. Kalau bekasnya ada berarti di situ terjadi masalah. Nah, solusinya kalau sudah seperti ini bagaimana nih? Solusinya tetap di grendo, ini didalemin. Lah apakah nggak masalah? Wes aman-aman. Oke, selamat siang, kita ketemu lagi di channel Lemono. Oke, kali ini di depan kita ini ada CB100 yang berplate paten tinggi AB. Jadi gonor ini ke plate ke plat AB. Nah, plat AB kemarin ceritanya seperti ini. Dari Yogyakarta ke sini dinaikin, dan yang naikin itu bapak-bapak ya. Lemono ya salut juga ya bapak-bapak. Dengan naik motor dengan kondisi mesinnya yang istilahnya itu kurang sehat. Nah, tetapi nyampe sini. Oke. Sebelum video kita lanjutkan, Lemono berdoa selalu mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam setiap urusan kehidupan kita. Oke, dan sekarang di depan kita ini, saya yakin dari penonton channel Lemono yang mungkin sudah lama ataupun lagi nyari-nyari dari penyakit-penyakit motor ya, yang bermasalah dan susah diketemukan, bisa jadi itu ada di salah satu motor ini ya, jawabannya di bagian motor ini. Karena ini penyakitnya sangat banyak sekali di bagian motor ini ya, karena awalnya standar terus diganti blokop ya. Tapi di sini Lemono dibawakan sesuatu ya, katanya surat cinta, katanya yang punya motor. Nah, di sini ada dibikinkan data-data ya. Jadi mulai dari pengennya itu motornya seperti apa, kendalanya saat ini, dan basicnya apa, itu ada di sini semua ya, di print di sini ya. Mungkin bapak dosen atau mungkin pekerja munyai kantor, mungkin bapak bisa isi di kolom komentar. Nah, sekarang kita akan membaca satu persatu dari permasalahan ini, karena permasalahannya sangat banyak sekali ya. Mungkin di channel Lemono ataupun dari teman-teman pasti menemukan solusi motor jenengan yang jenengan tanyakan di kolom komentar dan Lemono tidak jawab, berarti itu sudah ada videonya, oke? Dan apabila baru masuk ke video ini bisa ikuti saja ya, karena di sini permasalahannya selembar ya. Tenang saja, kita santai dan siapkan kopi. Kita akan membaca satu persatu dari permasalahan motor di depan kita ini ya. Ini adalah data-datanya ya. Sebentar kita baca dulu. Oke, sekarang video kita lanjutkan. Ojo lali disiapke kopinya, karena penyakit motor jenengan Lemono yakin ada di bagian nih ya, kendala dari motor si CB merah ini ya. Wes siap kopi ini lek. Nah, kalau sudah siap diseruput kopi ini, di pinggir ke kopi ke. Sekarang kita bahas dari satu persatu ya, karena permasalahan dari motor ini sangat banyak sekali. Oke, sekarang kita akan membaca satu persatu dari permasalahannya ya. Oke, dan sekarang di sini ya kita bacakan pelan-pelan. Nah, kita baca pelan-pelan di sini. Salam Le, motor ini saya pasrahkan kepada Lemono ya, karena keahlian panjenengan yang saya lihat di YouTube. Dari situ saya punya harapan Lemono bisa mewujudkan keinginan ya saya pada motor ini ya. Inti sederhananya Lemono disuruh, mudah-mudahan Lemono bisa mewujudkan keinginan si yang punya motor ya. Maksudnya motornya itu sesuai gitu ya. Nah, di sini ada kata-kata yang perlu Lemono ulas, yaitu keahlian. Lemono tidak ahli apa-apa, Pak. Ya, Lemono bantah di sini. Lemono tidak ahli. Ya, Lemono hanya mengusahakan apa yang Lemono bisa ya, tetapi kalau untuk ahli tidak. Yang ahli itu yang menciptakan motor ya, karena yang menciptakan motor lebih bermanfaat bagi banyak orang, karena disebut-sebut toh CB gitu toh. Oke, dan sekarang kita lanjutkan saja. Di sini Lemono juga lagi belajar, Pak. Lemono juga lagi belajar. Nah, untuk meluruskan dari
kata-kata di atas nggih. Nah, sekarang kelanjutannya adalah, nah, saya sebentar, ini butuh dibaca ya, karena kita akan mencari penyakit-penyakitnya dan mengusahakan untuk menyelesaikan dari permasalahan motor ini ya. Sekarang kita lanjutkan langkah keduanya ya. Motor berfungsi tujuannya ya, tujuannya dari bapak yang punya yaitu tujuannya motor berfungsi normal, optimal dan nyaman dikendarai ya. Mengacu pada motor standar harian yang memperhatikan BBM tidak boros dan spare part awet. Oke, tidak boros. Nah, ini bapaknya ini pengetahuannya banyak ini. Tidak boros, sesuai kebutuhan mesin untuk bekerja optimal, bukan terbuang percuma. Nah, ini loh, ini yang mau memasukkan pembahasan di video. Nah, ini bapaknya ini nangkep ya. Jadi yang Lemono maksud itu boros lah. Kalau BBM si motor itu membutuhkan BBM sekian persen, yo itu harus sekian persen, bukan boros kita yang menentukan. Jadi seperti itu. Nah, ini bapak ini nangkep ya. Nangkep dari perkataan-perkataan Lemono yang istilahnya kata-katanya itu kebanyakan deso ya, tidak menggunakan bahasa-bahasa mekanik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi titik berat suara ya, titik beratnya ini maksudnya ya, suara mesin halus. Nah, ini permintaan ini ya, maksudnya dari permintaan ini yang punya ya. Suara mesin halus dan mesin tidak getar berlebihan. Oh iya, maksudnya itu getar umum ya. Kalau getar umum itu nggak apa-apa, tetapi tidak berlebihan ya, karena tangan sampai kesemutan gitu, biasanya itu ada yang tidak sehat. Oke, dan itu biasanya terjadi pada stroke tinggi ya, stroke tinggi, piston terlalu besar gitu ya. Tetapi ada juga yang halus le. Oke, sekarang kita akan lanjutkan mesin kering bebas oli rembes atau netes. Oke, kita usahakan. Kemudian setensioner ataupun langsam bisa kecil dan kalem. Oh, berarti minta awalnya ini berarti setensionernya mintanya gede terus. Nah, selah ringan, mudah nyala, terutama pagi, dan selah tidak balik ataupun jepat. Nah, di sini Lemono juga akan menjawab kembali. Pada umumnya untuk motor upgrade seperti ini ada beratnya sedikit Pak, nggak bisa bles langsung ambles gitu, nggak Pak ya, pasti ada agak beratnya. Tetapi kalau mudah nyala kita usahakan ya. Tapi kita lihat saja nanti, karena kondisi motornya kan kita belum lihat ya. Dikarenakan dia itu susah nyalanya karena apa, itu kan belum kita kalkulasi ke mesinnya okay? Nah, sekarang kita lanjutkan di bagian sini. Ini mungkin pagi harinya dinyalakan susah ya, mungkin pagi hari dinyalakan susah ya. Nah, jadi inti sederhananya kan seperti itu toh dari tulisan di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan di bagian sini. Kopling ringan dan berpindahan gigi lancar mulus. Oh, nyaman buat berkendara dengan kecepatan pelan, sedang, dan tinggi. Oke, berarti bapak ini memfokuskan kepada dia itu motor ya normal-normal saja, dalam artian cc-nya segitu ya, larinya segitu, tetapi lempeng ya, kayak misalnya dikasih Blocop Mega Pro ataupun Astro Mega Pro ya larinya cukup segitu saja ya, dan kemudian dipakainya itu nyaman, tidak rewel. Intinya seperti itu ya, untuk motor kerja gampangannya seperti itu. Nah, ini kan tujuannya di atas ya. Nah, semua tujuan di atas dengan mengingat bahwa ini motor CB 100K5 tahun 1980 dengan mesin modif bandrean model begitu dengan cc segitu. Oke. Dan sekarang permasalahan yang ada saat ini. Nah, ini yang perlu kita simak. Lah, permasalahannya segini banyak lah ya. Nah, saya yakin dari teman-teman juga permasalahan motor ada di sini juga ya. Saya sebentar Lemono taruh dulu kertasnya biar nyaman ya. Oke, sekarang kita lanjutkan di sini ya, di sini. Nah, kita gedekan dulu tulisannya ya. Nah, oke. Permasalahan yang ada saat ini suara mesin kasar
ya, suaranya mesin kasar. Nah, mungkin pertanyaan teman-teman, mesinku kasar, lah kasarnya itu seperti apa? Itu yang perlu Lemono ketahui ya. Kalau kasar ya banyak, tapi tipe kasarnya itu seperti apa dan bagaimana saat digas, bagaimana di tengah gas, bagaimana full gas, seperti itu loh ya. Jadi suara mesin kasar itu banyak dari penyebabnya, banyak kasar tipenya itu seperti apa kasarnya ya. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita baca kembali. Ada suara macam-macam ya, ada suara macam-macam pada mesin bagian kop ya, kelihatan ya, bagian kop, silinder dan bak bawah tengah. Ada yang muncul terus-menerus, ada yang pada putaran tertentu, ada yang pada saat panas. Di antaranya suara kamprat seperti disabet-sabet, loro kabel, disabet-sabet ya. Jadi disabet-sabet itu kayak kamprat nabrak dinding kop itu loh, ini dinding blok itu loh, truk-truk mungkin seperti itu ya. Nanti saja kita kalkulasi, kita nanti akan mengalkulasi setelah mesin dingin dan setelah mesin panas. Mesin dingin sampai mesin panas, intinya seperti itu. Oke, dan sekarang kita lanjutkan kembali. Mesin geter ya, mesin geter setelah manifold dan ground dibeneri sudah hilang. Wow, berarti permasalahan geter yang pertama dari pengapian. Nah, ini sudah Lemono ulas ya, tapi jarang yang percaya bahwa pengapian yang tidak sehat itu membuat motor geter, jarang percaya, terserah. Tetapi di sini terbukti ya, bapaknya sendiri mengiyakan ya. Ini kan sudah di ini. Nah, oke. Ground dibenerin sudah hilang. Oke, garis Lemono garis bawah ya. Nah, jadi apa-apa yang Lemono videokan itu hanya sekedar yang Lemono bisa dan Lemono pernah alami, jadi seperti itu nggih. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman punya pengalaman itu nggak mungkin ya, berarti ya nggak mungkin, tetapi di sini ada toh. Nah, ini. Oke. Dan sekarang kita lanjutkan kembali. Saat mesin muncul, apa iki? Mesin geter ya wes. Saat mesin muncul suara kasar yang keras akan diikuti getaran seperti ketukan keras. Yo, maksudnya mungkin tik 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 seperti itu ya, Le. Ya, ngiklik lah bahasa ini Jawa. Setensioner mesin antara dingin dan panas beda jauh. Nah, ini perlu di pengecualian ya, beda jauhnya seperti apa. Kalau setensioner disetel pas mesin dingin, sekedar dipanasi pagi hari, nanti pas sudah bener-bener panas mesin meraung-raung. Kalau disetel pas sudah bener panas, nanti pas dingin awal jalan jarak di bawah 1 km mesin mati-mati ya. Jadi intinya kemungkinan besar ini yang Lemono tangkap ya dari si bagian motor ini, yang Lemono tangkap adalah dipanasin pagi ya, nanti pas sudah bener-bener panas mesin meraung-raung. Jadi intinya saat di sela pertama mungkin normal, kemudian gasnya tinggi. Nah, ketika di awal itu dikecilkan, nanti setelah berjalan mungkin mesinnya tiba-tiba mati sendiri, pek. Nah, seperti itu ya. Dan sekarang gini, nah ini ya permasalahan dari pengapian. Nah, oke, sebentar. Api busi kecil, tadinya ditemukan kabel ground ya, kabel ground, spool dan pulser ke bak mesin kendor. Nah, jadi intinya kecilnya itu dikarenakan kendor. Nah, kalau dari tulisan ini, kemudian setelah dikencangkan, api busi sedikit lebih tebal tapi tetap kecil. Menurut saya ini adalah penyebab di antara permasalahan yang ada ya. Jadi masalah ini Pak, ground ya, yang pertama dia itu apinya kecil banget. Nah, ini Lemono gambarkan ya, apinya kecil banget. Nah, kecuali kemudian dia itu setelah dibenerin dari groundnya ya, karena apinya kecil ini dicari lah permasalahannya, kemudian ada terjadi ground kendor. Nah, ground kendor ini dikencengin. Nah, api ada lebih besar berapa persen, tetapi tidak normal banget. Nah, jadi intinya seperti itu dari permasalahan ini ya, permasalahan ini. Dan sekarang kita lanjutkan ke bagian permasalahan berikutnya. Nah, permasalahan berikutnya lah ya. Akselerasi loyo, kurang spontan, nafas pendek. Nah, ini Lemono garis bawahi dulu ataupun Lemono pengecualian nggih, Pak. Nah, ini yang bagian ini ya. Yang bagian akselerasi loyo, oke.
Untuk nyutnya motor, ini untuk nyutnya motor bisa diatur ya, kurang spontan lah, dalam artian dia itu biasanya untuk motor-motor standar Mega Pro itu kan tengahnya ada ngeblengnya dulu, Kak. Ibarat grafik gini loh, ibarat grafik gini, ngek langsung lempeng baru ngek gitu ya. Digas pertama sedikit nyet, ada nyutnya, kemudian dia itu di tengah-tengah kisaran kecepatan 60 sampai 80, pokoknya di tengah-tengah speedometer itu perjalanan itu dia itu lempeng gini. Kemudian baru digaspol, lama kelamaan dia itu akan naik sesuai mesin itu sendiri ya. Jadi seperti itulah. Oke, dan kemudian di sini napas pendek-pendek. Oke, kalau masalah napas pendek ini bisa diatur ya. Kalau nafas pendek ini mau diperpanjang bisa diatur. Nah, mungkin ada pertanyaan dari apanya, nanti saja ikuti saja videonya. Dan Lemono sudah pernah memvideokan banyak sekali apabila jenengan baru melihat video Lemono. Oke. Di sini bisa kita perhatikan bisa lari 100 ya, bisa lari 100 di speedo 120. Intinya dia itu speedometer dengan dunia nyata tidak sama. Oke, jadi seperti itu loh kasusnya dari ini loh, tulisan ini loh ya. Nah, oke. Jadi kecepatan speedo itu lebih lambat dari kecepatan motor. Maksudnya gini, motor ini meng 100 tapi speedo 120 gitu loh, ya. Bahasanya seperti itu. Lemonnya kalau bahasa Indonesia kadang tinggal pleketot. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tapi gas harus naik sedikit demi sedikit. Kalau digas agak cepat malah putaran tertahan dan kecepatan malah tidak naik, tapi minta cepat pindah naik gigi napas pendek. Oh, jadi gini lek maksudnya ya. Ini penangkep Lemono dari tulisan ataupun kasus di bagian ini. Jadi dia itu mintanya diurut gas, jadi pelan dia itu mau lempeng, dalam artian tenaganya tambah. Tapi ketika di spontan dia itu pendek-pendek ngek, minta tambah itu loh. Persnelingnya minta nambah lagi. Jadi seperti itu ya. Nah, oke. Dan sekarang kita lanjutkan. Nah, ini yang paling penting ya, ini poin penting. Kalau gas dilorot, putaran mesin langsung drop ya, jadi tenaganya langsung tek banget deh. Ketika dia itu langsung dihabisin gas, dia itu langsung bleng, tenaganya habis ya. Biasanya kadang ngeng, nah gitu loh ya, masih ada gondolnya ya. Oke, dan sekarang di sini dan sulit dinaikkan lagi walaupun kecepatan motor belum turun banyak, jadi harus turun gigi diurut lagi dari bawah sedikit demi sedikit. Walah, intinya gini jadi ketika kita naik motor ngeng, nah ini ketika sudah terlanjur persneling 4 nih ya, lempeng nih persneling 4. Nah, itu mau digenjot sekalian ya, bukan 0 ya, dikurangin gasnya sedikit, ini masuk 4 nih, mau digenjot sekalian dia itu tenaganya malah ambles, dilongin dulu baru bisa nambah. Oke, di sini Lemono akan menjelaskan juga ya, nggih Pak, ini buat jenengan juga dan teman-teman. Pada motor tertentu ya, kalau jangan suruh nyebutin merek wakeh, pokoknya macam-macam ya, karena kasusnya motor juga macam-macam. Dia itu memang ada tipikal yang spontan banget, ada yang tipe lemot ya. Nah, tipe lemot ini biasanya dia itu diperuntukkan dari pabrikan untuk perjalanan jauh ya. Lemono beri contoh seperti Supra 125. Itu kenapa di set gearnya kecil, dia itu nafasnya do tapi naik speedonya pelan. Nah, itu biasanya untuk top speedan itu biasanya enak. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau ini mau dirubah ya sesuai dengan keinginan Bapak, ini 75% bisa ya, 75% bisa ya. Kemudian langkah selanjutnya perpindahan gigi ya. Perpindahan gigi ini kurang lancar, terutama kecepatan rendah, pas injak persneleng kadang tidak mau pindah. Oh, jadi ketika dinaikin persneleng mau dipindah itu mental ya, atos, diinjak persnelengnya itu atos ya, gak langsung klek gitu. Nah, gak langsung pindah intinya seperti itu ya. Kalau diinjak lagi akan pindah tapi bunyi ceklok. Walah, diinjak persnelengnya, diangkat lagi kan gak bisa dipindah tuh sekali pertama injak. Nah, kemudian diangkat lagi, kemudian diinjak lagi baru bunyi jeglok, tapi dia itu giginya bisa berpindah. Nah, jadi kasusnya seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kadang juga mau pindah tapi tidak bunyi klik, jadi khawatir pas jalan persneleng lompat kembali ke gigi yang sebelumnya. Sini Lemono akan jelaskan, Lemono garis bawahi di bunyi klik ya. Sebenarnya untuk bunyi klik ini ada yang berbunyi, ada yang tidak ya, ada yang halus, ada yang tidak.
ya. Kalau untuk bunyi ini tidak masalah Pak sebenarnya ya, tetapi itu nanti akan kerasa waktu diinjak kaki itu ya, biasanya klek. Nah biasanya itu tidak bunyi klik, tetapi di kaki itu kerasa. Kalau misalnya ini lompatan, dia itu lompat gini kerasa glek gitu. Nah kerompatnya pas diinjak itu kerasa ya, kalau dia itu berpindah. Nah oke, dan sekarang kita lanjutkan di bagian sini, starter atau selah sukan jepat. Nah starter atau selah kadang berat ngelawan, kadang selah sudah sampai bawah, tapi kalau mesin gagal nyala, selah kemudian balik cepat ke atas, itu yang bikin kaki sakit. Oke, Lemono garis bawah ya, ini memang kendala-kendala pada tipe GL itu rata ya. Di sini Lemono akan menjelaskan sedikit bahwa saat kita mengengkol si motor itu, biarpun itu normal, ketika di bagian daerah kompresi dan pengapiannya ini istilahnya ada yang kurang tepat, dan kita kebanyakan nguntir gase dan kemudian baru kita selah, maka terjadi juga bandil ya. Ini catatan ya, ini sudah banyak sekali di video-video Lemono sudah banyak mengulas, karena bandil sendiri itu tidak hanya padat mentolek kompresi ini, bukan, ataupun dari titik pickup yang tidak pas itu juga belum tentu ya. Bahkan Lemono di video kemarin juga membahas yaitu tentang noken as aus ya. Noken as aus itu bisa menyebabkan diselam bandil ya, dikarenakan buka tutup yang tidak pas, sehingga mengakibatkan kompresi panasnya tidak bisa maksimal. Oke. Dan sekarang selanjutnya adalah mesin seperti ada yang menghambat ataupun seret. Setelah turun mesin, pertama menyampaikan ini seperti ada yang kurang lancar, sangat panas sekarang. Pada awalnya mesin sangat panas. Sebentar ya. Mesin sangat panas, berkurang panas di bawah awal. Tensioner halus sangat tinggi, sangat tinggi, sekarang bisa diturunkan. Di awal suara mesin halus, sekarang jadi kasar. Oke. Intinya di sini mesin berubah dari halus dan tensioner tidak stabil, kemudian dirubah dia itu menjadi stabil, tapi mesinnya panas banget ya, panas banget. Nah oke, sekarang knalpot deket kop merah nyala. Nah ini poin yang sangat penting yang perlu kita bahas ya. Knalpot deket kop merah nyala, leher knalpot bagian dekat kop kadang berwarna merah. Jadi kebakaran mobil enggak, tapi Lemono pernah mengalami di Subang iki ya, menyala sempat seperti besi dibakar membara. Nah, walaupun cuman digas dalam keadaan motor tidak berjalan, panas mesin cenderung normal, tidak seperti sebelumnya. Oke. Di sini Lemono akan menjelaskan sedikit. Ini kita nanti tentang knalpot ini sendiri ya, tentang knalpot ini sendiri nanti kita akan cek apakah leherannya itu ori apa bukan, itu yang sangat penting. Yang keduanya, apabila tipe bobokan ataupun knalpot itu tidak pas sesuai dengan mesin, maka kebanyakan dari knalpot itu ataupun motor itu bermasalah. Itu sudah banyak sekali Lemono videokan apabila teman-teman sudah lama mengikuti di channel Lemono. Oke, dan sekarang kita bahas kembali. Nah, knalpot itu kenapa sampai kok panas banget? Itu banyak faktor yang terjadi di lingkup situ ya. Yang pertama adalah lubang knalpot. Itu Lemono sering menyebutkan ya, plor, biarpun dia plor, kalau tidak pas dengan mesinnya maka tenaga akan drop, maka tenaga akan down ya, biarpun mesinnya dihitung ya, dalam artian seperti itu knalpot ya, seperti 2 tak itu salah knalpot ya motormu salah. Nah gampangannya kan seperti itu toh. Nah oke, biarpun itu 4 tak itu sangat ngaruh sekali tentang knalpot. Nah keduanya, apabila knalpot itu tidak tepat, mau dibobot seperti apapun, biasanya dia itu juga susah tepat. Ada kecualinya kecuali kita sudah mengotak-atik dari mesinnya. Nah karena di bagian CB ini kita kan belum membongkar-bongkar dari mesinnya ya toh. Sekarang kita lanjutkan. Di sini permasalahan-permasalahan ada di catatan ini, jadi kita lanjutkan ke bagian mesinnya ya.
Langkah pertama kita akan membongkar bak kiri dulu untuk mengakulasi ya, untuk mengakulasi bagaimana kondisi dari pengapiannya ya, karena di sekian banyak penyakit ini ya, penyakitnya segini ini bisa disebabkan dari pengapian. Nah, bingung kan? Jadi sederhananya seperti ini. Makanya Lemono sering menyebutkan penyakit sama, penyebabnya belum tentu sama, karena keseluruhan ini bisa disebabkan juga dikarenakan pengapian tidak tepat, mau kena pot panas, mau disusah, mau diselah bandil, mau di istilahnya di tensioner naik turun dan macam-macam, itu permasalahannya bisa dari situ. Oke, nah kemudian dari pengapian itu sendiri juga ada permasalahannya, yaitu apakah dia tidak normalnya, apakah semata-mata dari pickup saja, belum tentu ya. Dia itu bisa jadi kurang massa, bisa jadi kabel plusnya itu tersentuh oleh kabel si bagian plusnya, itu belum tentu loh ya. Jadi ngakulasinya pokoknya dia itu permasalahan pada kelistrikan ya. Kalau bagian mananya yo cari sendiri le, karena kelistrikan segitu banyaknya ya. Nah, kalau untuk motor ini Lemono yang nyari karena ini adalah tugas Lemono. Oke. Bagaimana le dengan catatan-catatan di bagian ini ya? Kopi ini wis entek burung le. Nah, nes wis entek gawe neh ya. Bikin lagi kalau kopinya sudah habis, karena video akan lebih panjang ya. Karena Lemono sengaja, karena ini banyak sekali yang dipertanyakan di kolom komentar dan Lemono belum, memang sudah ada videonya, jadi Lemono tidak jawab, dan di kali ini Lemono videokan lagi pada satu motor ya. Nah, oke, sekarang nikmati kopimu dan tonton saja videonya sambil ngopi ya, biar Lemono jelaskan satu persatu. Oke, sekarang kita lanjutkan langsung bongkar-bongkar dari mesinnya, dan kali ini memang Lemono sengaja, yaitu nanti akan bongkar di atas ya, dalam artian bak kiri dulu kita bongkar, bak kanan dulu kita bongkar, sambil ngecek dari kondisi-kondisinya ya, dari kondisinya ini ya, kira-kira itu yang kurang pas di bagian mana ya. Lemono dalam artian mengatakan kurang pas itu bukan berarti menyalahkan dari penataan awalnya loh ya, tetapi Lemono hanya kurang pas menurut Lemono sendiri ya, bisa dimengerti ya le. Jadi Lemono tidak memaksakan, dari cara teman-teman itu bebas ya, mau pakai cara apa aja bebas monggo ya. Jadi seperti itu loh ya maksudnya. Dan sekarang kita lanjutkan, dan Lemono akan bertanya bahwa bagaimana le, apakah sudah membuat kopi lagi, karena harus siapkan kopi le ya. Dan kalau sudah siap kopinya, silahkan Anda duduk dengan nyaman dan nikmati saja kopinya sambil lihat HP-nya ya. Lemono akan menjelaskan satu persatu dari permasalahan motor ini ya. Kalau mau sambil tiduran ya monggo, nggak masalah ya. Pantengin aja HP-nya ya, karena permasalahan-permasalahan motor jenengan itu ada di sini ya, karena ini permasalahannya sangat banyak sekali. Oke, dan sekarang sebelum kita lakukan pembongkaran dari bak kiri, maka kita nyalakan dulu dari mesinnya ya. Ingat, di lembaran tadi ataupun di bagian kertas tadi Lemono sudah menyebutkan bahwa pengapian yang salah itu bisa menghambat dari mesin ini, akhirnya juga menimbulkan banyak masalah. Inti sederhananya seperti itu. Dan langkah selanjutnya kita akan cek dulu, yang pertama adalah kontak ya. Di sini menggunakan holder fiction. Nah, di sini menggunakan holder fiction. Holder fiction ini aslinya adalah dia itu arus 12 volt langsung masuk ke bagian sini. Mau ke lampu, ke klakson, ke bagian sen, pokoknya yang masuk ke sini full 12 volt. Oke. Apabila dimasukkan ke tipe motor ini, maka harus dirombak AC ya kalau mau. Dalam artian apakah ini sudah AC ataupun masih dia itu 12 volt asli. Oke, nah sekarang kontak masih posisi off ya, kontak off. Kemudian kita tombol salah satunya. Nah, ini klakson kondisi nyala ya. Oke, klakson nyala. Sen mati ya, tidak kemasukan kelistrikan. Nah, lampu. Oke, lampu tidak nyala, berarti lampu ikut sepul ya. Nah, oke. Lampu tembak juga tidak nyala ya, lampu tembak juga tidak nyala. Nah, oke. Sekarang di sini pertanyaannya adalah ada apa dengan klakson ini? Oke. Dan di sini kontak kita on ke. Nah, kita on ke. Di sini netral pun nyala seperti biasanya. Kemudian lampu kita cek kembali apakah dia nyala.
Oke, di sini lampu tidak nyala, berarti tandanya masih ikut sepul. Kemudian lampu tembak. Nah, lampu tembak juga tidak nyala, ya. Berarti ini belum dipindah jalur mengarah ke aki. Inti sederhananya seperti itu. Dan kita klakson lagi. Nah, pertanyaannya, kenapa si klakson ini on dan off dia itu selalu on terus? Jadi bisa nyala terus, mau kontak on juga klakson nyala, kontak off juga nyala. Oke, jadi itu yang bikin di pertanyaan. Nah, terus masalahnya bagaimana, Dek? Masalahnya kita harus ngecek dari kabelnya ini, ya. Nah, Lek, apakah itu bisa menyebabkan si mesin berebet-berebet dan sebagainya? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Nah, kenapa Lemono mengatakan seperti itu? Karena kita belum membongkar, ya. Dan Lemono juga belum tahu ini CD ini apa. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan dulu, kita nyalakan mesinnya. Yo. Oke, nyalakan. Iya, kau apa terus? Gas. Nah, oke, ya ini masalah pertamanya. Jadi kalau pertama dia nyala, dia itu mau hidup, tapi nunggu dipanasin, ya. Kalau ini motor pabrikan zaman dulu minta dicuk dulu, baru kalau sudah agak panas dia itu mau normal. Karena tujuannya cuk itu apa? Dia itu fungsinya adalah supaya oli naik dulu. Nah, ketika dia itu sudah panas dan normal, maka oli sudah bersirkulasi, baru motor bisa dibikin jalan. Itu tujuannya dari kenapa sih motor dulu itu setelannya mesti kok dadak, kadang ngecuk dhisik, kadang berebet dulu, baru normal. Jadi tujuannya seperti itu, Lek, ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Yuk. Terus ben sampai urip. Mati neh, yo. Gak apa-apa tak player ya. Gak apa-apa tak player. Oke, mesin langsung mati dan sekarang kita langsung saja mengarah ke bagian bongkar ini, ya. Karena di sini kalau kita perhatikan ngikliknya terus, ya, seperti itu, ya. Nah, oke, sekarang kita langsung akan mengetap oli ini dan bongkar dari magnetnya, ya. Karena Lemono ingin cek dari magnet dan tope, oke. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Mesin posisi sudah terbuka ataupun sudah dibuka. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Oke, di sini terlihat. Nah, wow, ini lem, tak kirain kawat, ya. Nah, oke, kita bongkar pelan-pelan. Nah, hasilnya kita bongkar. Oke. Dan di sini adalah tempat pusre, ya. Nah, tempat pusre. Sebentar. Nah, di sini untuk tempat pulser ini Lemono selalu mengatakan mau di mana saja nggih, terserah, monggo, bebas,
ya, mau di mana saja monggo. Oke, dan sekarang kita lanjutkan, kita posisikan top. Nah, kita posisikan top. Saya sabar, golek kunci tulung, golek kunci 14an. Saya sabar, kita kunci 14an, kita tope ya. Oke, dan di sini ini adalah posisi topnya ya, bisa kita perhatikan. Nah, bisa kita perhatikan di sini. Nah, untuk kelurusan tope ini kan harusnya lurus ya, ini ya tandanya ini toh. Nah, ini lurus, red itu sudah T di bagian, sudah top di bagian si noken AC. Ya, ini noken AC sendiri loh ya, belum dari baut ini dengan dudukannya ataupun dengan nokennya ya. Ini sudah ada pembahasannya khusus. Sekarang kita melangkah ke bagian bawah, dan di sini sekarang kita lanjutkan. Oke, di sini adalah titik pengapiannya. Nah, ini adalah titik pengapiannya ya, yang perlu kita lakukan pengakulasian. Nah, di sini memang pembikinan ini sangat-sangat dekat sekali ya, sangat dekat sekali, bahkan dia itu hampir 2 milinan ya. Jadi waktu titik TMA dia itu hampir 2 mili ya, sama tonjolannya. Nah, ini kalau diselah memang gampang banget ya, tetapi bisa jadi kalau tidak tepat keseluruhan akan mengakibatkan rewel-rewel seperti ini ya. Lemono kan selalu menyarankan ya kalau nggak 15 ya bisa ke bawah ya, 15, 14, 13 tergantung dari kondisi ini nantinya keseluruhan bagaimana. Itu bisa baru menentukan si bagian pickup ini, terutama di bagian asru kita harus ngecek dulu. Oke, intinya di sini adalah dia itu kurang menjauh ke sini sedikit ya. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita akan membongkar dari bagian magnetnya. Nah, oke, sebelum kita lanjutkan kita membongkar magnet, kita cek dulu ya, kita cek dulu antara top bagian magnet ini dengan top pistonnya apakah sudah benar-benar TMA ya. Ingat yang Lemono videokan bahwa si top ini ya, top magnet ini beda ya, top magnet ini beda dengan top sinoken, karena urusannya top magnet ini ataupun sensor ini dengan titik TMA sana. Nah, si bagian noken ini mengikuti dari dua yang Lemono sebutkan tadi, yaitu antara ininya harus tepat ya, topnya ini harus tepat dengan sekernya, dia posisi di atas, dan kemudian jaraknya ini harus pas, dan kemudian si nokennya baru mengikuti di top ke juga. Oke, jadi seperti itu. Sekarang kita bongkar dulu dari magnetnya, kita bongkar dulu dari businya. Nanti Lemono akan memasukkan obeng di sana untuk melihat dari topnya ini, apakah dia itu sudah waktu posisi top dia itu sudah berposisi memang yang Lemono sebutkan tadi kurang lebih 2 mili ya. Sebentar kita tepas busi ini. Oke, sekarang Lemono akan memasukkan obeng ini ke dalam lubang busi ya, seperti biasanya ya. Nah, kita fokus saja ke magnetnya untuk melihat titik topnya ini ya. Oke, saya sebentar. Oke, di sini ada perubahan yaitu di bagian sini. Nah, ini top lurus bener ya. Oh, alah menceng sedikit ya, menceng sedikit banget ya, menceng sedikit banget. Oke, dia itu 1/4 gigi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian bawah ini sendiri. Di sini kita ukur saja langsung ya. Nah, ini lebih jauh dari yang Lemono perkirakan 2 mili tadi. Yo, golek sketmark. Sekarang kita ukur ke saja ya, sebelum kita bongkar-bongkar semua lah ya. Nah, oke, sekarang jaraknya dia itu 9 mili ya, 8,7 ya, 8,7 ya toh. Nah, itu jaraknya ya, jaraknya antara saat titik TMA bukan pulsernya di sini, jarak pulser ini dengan tonjolan sini, tonjolan paling ujung kanan sini. Nah, itu ngukur Lemono seperti itu. Oke, dan sekarang kita cek panjangnya ini. Panjangnya ini pulser ya piro? Saya sabar. Panjang pulsernya itu 15,3. Nah, 15,3 panjangnya ya. Nah, kelihatan ya.
15,3. Nah, sekarang kita akan membongkar dari bagian magnetnya dulu. Kita lihat topnya. Nah, pergeseran kurang sedikit ini apakah dari sentriknya bawah kurang tepat atau bagaimana? Nah, itu cara untuk mengakulasi nih. Nah, sekarang cari impact 214-an. Oke, nah sekarang lemono lepas dulu. Nah, lemono lepas dulu. Apa? Oh. Oke, kita lepas dan sekarang kita intip. Nah, kita intip ya, kenapa dia itu posisi tope? Saya sabar. Wow, ya. Oke, lanjut saja. Kita lepas dari magnete ya. Nah, Oke. Kita lepaskan dulu dari magnete ya, Lek. Sabar, alon-alon ya. Nikmatin aja kopinya, Lek, sambil ngopi ya, nggak masalah ya. Biarkan Lemono menjelaskan ya. Jenengan tinggal mendengarkan saja. Nah, sambil mengamati penyakit motor sampean, itu pasti ada salah satunya di sini ya. Oke, saya sebentar. Oke, dan iya. Nah, sekarang kita lepas dari magnetnya. Kita lepas dari magnetnya ya. Sebentar kok ya teko-teko nggon iki ning gila dolan. Nah, sabar lek teko-teko nggon. Oke, sudah nyampe tempat. Oke. Nah. Weh, harus ngantem sikil toh. Magnete ceblok. Nah, sekarang kita lepaskan ya. Sekarang kita lepas dari magnetnya. Oke, sekarang kita putar dengan kondisi posisi top ya. Nah, oke, sekarang kita buka. Oke, dan sekarang kita intip dari gigi sentriknya ya. Nah, di sini kita intip gigi sentriknya. Oke. Nah, bisa kita perhatikan ya, Le. Nah, kita fokus ke, bisa kita perhatikan. Kameranya gerak terus. Oke, di sini giginya ini berposisi pada sini ya. Pada seperempatnya gigi tengah ini. Nah, tidak pas pada giginya. Nah, sehingga dia itu wajar kalau si bagian posisi topnya atas ini dia itu terjadi meslik ya, ataupun terjadi geser ke arah depan sedikit yang Lemono bilang seperempat tadi ya. Di sini topnya atas dan bawah itu hanya bermasalah pada di bagian sini. Nah, gigi sentriknya tidak posisi tengah. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Lantas bagaimana Le dengan gigi sentrik ini dengan nokennya sendiri, itu urusan nanti ya. Ini sudah ada videonya khusus. Sekarang di bagian sini Lemono ingin menjelaskan sesuatu, bahwa tadi kita dengarkan ada bunyi cek seperti itu ya. Tadi yang awal kita nyalakan, dan di situ bisa kita perhatikan ya, dari suara tersebut kayak ada besi yang longgar ya. Inti sebenarnya seperti itu ya. Sekarang di sini ini bukan magnetnya nggih Pak, tapi ini hanya sebagai gambaran. Apabila motor jenengan itu suaranya cek tidak ketemu mau diotak-atik blok segala nggak ketemu, kalau magnet jenengan itu model seperti ini, dicek dari besinya ini apakah kendor apa tidak. Nah, kalau dia itu terkendor karena stensioner ya, stensioner ataupun digas, dia itu terhisap oleh si sepul ini sendiri ya, terhisap oleh si sepul, dan di sininya bergerak. Nah, besinya ini ikut bergerak sehingga menyebabkan bunyi gemericik kasar tersebut ya. Jadi seperti itu ceritanya dari magnet yang tipe seperti ini. Itu permasalahan bunyi gemericik tadi. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Di sini saat kita membuat dari
pengapian seperti ini sudah ada videonya ya dari Lemono juga untuk pembuatan ini. Yang pertama harus center, yang keduanya di bagian sini itu tidak boleh tergencet di kabel plusnya ini, tidak boleh tergencet ataupun dia itu bocor kepada si bagian masa ataupun si crankcase ini. Nah, apabila dia itu bocor ke crankcase ini, maka terjadi motor itu bermasalah. Intinya kelistrikan tidak maksimal ya. Selanjutnya ini kan plus semua. Nah, yang Lemono maksudkan di depan tadi plus ketemu plus itu seperti ini, Lek. Plusnya AC ini dengan plusnya ini itu akan bermasalah apabila ketemu. Nah, antara kuning dan putih ini apabila ini arus hall wave, maka dia itu akan juga bermasalah pada motor ya. Tensioner tidak normal, kemudian kalau panas dan macam-macam. Intinya bermasalah, ada permasalahan ada di pengapian ya. Pengapian itu tergolong ini semua ya. Ini set ke naik ke atas lah, perkabelan itu kan juga termasuk kelistrikan ya. Nah, oke, jadi seperti itu. Langkah selanjutnya kita akan ngecek dari as kruke ya. Ini sangat penting. Nah, oke. Sekarang kita akan ngecek dari as kruknya. Nah, tadi kalau kita perdengarkan dia itu terkadang ada bunyi nguk-nguk dan kerseng-kerseng ya, yang keduanya. Terus ada bunyi juga kleng seperti itu, kayak setang itu, Le. Nah, oke, sekarang kita perhatikan di sini. Yang pertama di sini terjadi goyang ya. Sebentar ya, bukan goyang dompet, Le, tapi goyangnya askruk. Nah, oke. Sekarang kita goyang saja dari askruknya ini. Nah, sebentar. Nah, kalau untuk goyang ke kanan ke kiri, kalau segini, Le, seginilah. Misalnya itu darurat, tidak ada masalah untuk dipasang ya, segini. Nah, ini. Oke. Nah, segini. Tetapi bagusnya itu rapat ya. Rapat itu bukan berarti seret loh ya, tapi dia itu sepan tapi muter lancar ya. Itu sudah ada videonya tentang askruk. Oke. Setelah kita ngecek ke kanan ke kiri seperti ini, maka kita akan ngecek naik ke atas dan ke bawah. Nah, ya seperti ini. Nah, oke. Di sini ada bunyi cekluk-cekluk. Nah, inilah penyebab getar yang pertama ya. Tadi yang pertama kan dari pengapian juga bermasalah ya. Nah, oke. Dia itu terjadi bunyi klek-klek di bagian sini saat digetok ke atas dan ke bawah ya. Intinya dia itu goyang. Nah, kalau untuk goyangnya ini harus dibongkar tengah dulu, akan ketahuan apakah dari klakernya ataukah dari as kruknya ini dengan bearingnya ini, ataukah dari rumah klakernya ya. Sekarang permasalahan di bagian kiri itu yang bisa Lemono jelaskan ya. Sekarang kita akan melangkah ke bagian kanan ya. Lanjut ke. Oke, sebelum kita lanjutkan di sini Lemono menemukan sesuatu yang sangat penting yaitu terutama di bagian pusher. Oke. Sebentar kita fokus ke kamera ini ke arah pusher. Nah, oke. Di sini si pulser ini dia itu tidak kencang. Lah kan ketarik, lah ini misalnya kalau kencang mau ditarik ya juga aman loh, ya toh, loh aman. Ya, aman toh. Nah, ini sambungannya bagus, yang ditarik tangan ini kuat, ini bagus. Lah kalau kesenggol saja patah berarti tandanya dia itu ibarat kabel itu dia itu nyambung tapi kurang kencang. Nah, ini kalau listrik 220 atau listrik di rumah itu ada keluar percikan api. Nah, itu loh, Le. Istilahnya dia itu nyambung tapi kurang kencang. Ya, mungkin teman-teman bisa menggambarkan ataupun teman-teman dari tukang instalasi paham lah ya. Yang mau maksudkan adalah ngepong bahasa Jawanya ya, nyambung tapi tidak rapat. Nah, itu mengakibatkan kelistrikan ini bocor dan menjadi error ya, tidak maksimal. Inti sederhananya seperti itu ya. Ini si Lemono juga sudah tak tarik kuat loh, kuat ya. Kalau yang ini kesenggol saja sudah patah. Berarti dari bagian ini yang bisa kita petik adalah bukan karena ditarik ini tadi terus kesenggol ini putus, enggak, Le. Kalau wong ini ditarik saja kuat berarti ini adalah solderannya. Oke, Lemono tidak menyalahkan dari awalnya, tetapi kita hanya mengkalkulasi dari kondisi motor ini. Oke. Dan apabila motor jenengan itu terjadi berbeda dan sebagian dicari nggak ada, itulah yang Lemono masukkan adalah cek kelistrikan ya. Bisa dari soket, bisa dari sambung-sambungan, ditarik-tarik itu biasanya akan ketemu. Oke. Sekarang di sini Lemono akan lepas semua ya di kabel ini, kemudian kita turunkan dari baknya ya. Kemudian kita akan pindah ke bagian kanan. Oke. Oke, sambil kita buka di sini ya, bukan potongan lagi ben jelas. Nah, dari pickup tadi panjangnya tadi kalau nggak salah 15,3 itu bersediakan ini green ya. Nah,
Itu terus enaknya berapa ya, nanti saja habis ditata itu baru bisa ditentukan dari titik pick up-nya ya. Ikuti saja video ini ya. Bukan nomor rahasia kan, bukan nggak ada rahasia gaya apa rahasia. Nah, intinya dia itu ditata dulu dari tengah ya. Intinya seperti itu ya. Dikarenakan motornya banyak masalah ya. Jadi kita harus menata di bagian tengah dulu ya. Nah, kuning, putih-putih naik kabel bener kabeh, soket itu dijabut. Nah, kuning yo. Nek sokete padha jabut wae. Yo, cepat. Oh, ana. Hah? Iki saya jabut iki emak. Nah yo wis ki apa ki kabel rupane ireng menuju kene sambungannya ora. Oh masa ke bagian atas warna hitam. Yo potong wae gak masalah. Potong wae, mau tak potong ya, gampang nanti nyambungnya. Oke yo. Nah oke. Iki elokno munggah klentene. Lha iki melu munggah ada pena no. Ya. Wis gampang ketah. Engko ditata ulang ya. Kita tidak akan main saudara nih ya. Oh ya wes, potong nggak masalah, aman, nanti dikendalikan sendiri. Oke, sekarang kita akan melangkah ke bagian bak kanan nih. Kita akan melepas koplingnya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke bak kanan. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah manit itu harus ganti, Le? Ya, tidak. Nanti kita lihat cek kondisinya dulu ya. Nanti kita lihat kondisinya dulu, ya. Kalau misalnya nanti ganti ya ganti, kalau enggak ya enggak. Pokoknya Pelik Mono pengen lihat dari kondisi tengahnya dulu ya. Nah, sekarang kita hajar kopling iki. Yo, mainkan ki.
Oke, sekarang bak sudah kondisi terbuka dan sekarang kita akan melanjutkan ke bagian sini. Nah, di sini giginya itu sudah 21 nggih Pak ya, buat nyampunya. Ini giginya kelihatannya sudah 21, jadi kita tidak perlu mengganti gigi ini ya. Tetapi untuk halusnya nanti kita lihat setelah mesin kita rakit semua nantinya ya. Tetapi ini kita usahakan tidak ganti ya bagian gigi rongsonya. Nah, sekarang kita lepas satu persatu. Ini Lekmono sangat salut ya bagian yang menata awal ini, karena orangnya bersihan dan rapi ya. Orang bersihannya dan rapi. Nah, dilihat dari mana? Dari kondisinya ini ya, dari kondisi keseluruhan ini ya. Dalam mesin ini dia orangnya rapian ya. Kalau untuk bagian mesin ini ya. Nah, oke, jadi seperti itu. Nah, pembikinan klaker ini sudah Lekmono ingatkan ya. Pembuatan klaker ini jangan menyentuh diameter luar. Nah, tadi kan ngadepnya ke sini ya. Klaker ini kan ada dua sisi ya. Nah, sisi luar dan sisi dalam. Sekarang kita Lekmono usahakan cabut dan kita perhatikan. Lekmono ingatkan sekali lagi, di sini Lekmono tidak nyacat, dalam artian tidak menyalakan dari penataan awal ya. Kita hanya memvideokan dari depan kita, mudah-mudahan jadi ilmu. Jadi seperti itu loh ya, tidak ada salah menyalahkan, karena Lekmono yuk tahu salah kan, seperti itu toh, pernah salah juga. Nah, oke. Di sini kita akan membahas langkah pertama yang di sini Lekmono sering memvideokan atau memberikan saran bahwa kita mengering klaker itu usahakan yang di ring itu yang mana tujuannya. Kalau yang dalam usahakan yang luar ini libur atau free, ataupun dia itu tidak menyentuh kalau di luar. Nah, ini kalau seperti ini dia itu muternya akan maksa, muter klakernya ini akan maksa karena terkena diameter luar. Nah, kan prosesnya tadi gini tuh ngadepin. Nah ya, dia itu luarnya ini akan terpaksa. Nah, akibatnya apa? Akibatnya namanya klaker seperti klaker roda itu loh. Misalnya dia itu kejepit ataupun dia itu intinya tidak normal, tetapi ketika dibuka klakernya ini enggak kocak-kocak banget, itu berarti dia itu tertandanya adalah kinerjanya tidak sehat di dalam mesin itu waktu bekerja. Nah, inti sederhananya seperti itu loh ya. Oke, dan sekarang ini klakernya ya rada oblak ya. Nah, nanti saja kita pikirkan ya untuk klaker penggantiannya ya. Sekarang kita akan melangkah ke tingkat selanjutnya, yaitu ke bagian sini ya, ke bagian rotor rolly. Rotor rolly apa ini namanya? Topi Meksiko ya. Nama-namanya bisa cari di Google ya. Nah, oke. Yang penting yang Lekmono sebutkan, yang Lekmono tunjuk ya. Nah, sekarang kita buka saja. Nah, jujur dari awal Lekmono itu sangat susah menghafalkan nama spare part ya. Yang pertama itu, yang keduanya kalau kita butuh spare part yo yang suruh ngapalin jangan Lekmono. Lah siapa ya? Yang bakunya no, yang jualan toh. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, apakah kita tidak beli apa? Ya harus kalau bisa. Nah, tapi kalau nggak bisa kan gampang caranya seperti itu. Nah, di foto kirimkan cari ke toko. Nah, oke. Nah, makanya Lekmono jarang hafal, dan Lekmono juga jarang belanja toh. Nyuruh orang soalnya kalau belanja. Pokoknya butuh ini ya gitu. Oke, dan sekarang kita lanjutkan, yaitu memang Lekmono berbicara apa adanya loh ya. Nah, awas di sini biasanya terjadi tumpah. Oke, saya alon-alon. Walah nyolot tenan. Nah, oke. Dan sekarang kita lepas dari baut-bautnya. Dan di kolom komentar Lekmono masih sangat banyak membaca bahwa sayang Lek di Palu itu rusak. Nah, pertanyaannya gini, kalau tidak dilepas tidak bisa menggunakan impact, pertanyaannya bagaimana? Yang pertama. Yang keduanya, kalau kita tidak punya impact bagaimana? Apakah ini bisa lepas? Monggo dijawab sendiri. Lekmono tidak marah, tidak ya, karena nggak masalah Lek. Dalam artian caranya ya monggo, kalau nggak mau pakai battle ya monggo gitu loh, bebas ya. Nah, oke, dan Lekmono selalu menekankan cara itu masing-masing. Jangan kita harus caranya seperti A, harus seperti B. Yang penting masalah motor di depan ini beres. Ya, itu loh, yang intinya adalah seperti itu. Tujuannya sama tapi kita ribut tentang jalannya. Ya, jalan ya terserah, yang penting tujuannya sama, selesai gitu loh, Lek. Nah, kok ribet menton. Nah, jadi seperti itu, oke. Sekarang kita buka. Nah, di sini Lekmono nggak marah, enggak Lek, bebas itu. Lekmono itu mau dikomenin apa aja monggo ya, terserah, karena itu akan menunjukkan kualitas diri Anda sendiri ya. Apa yang Anda nilaikan kepada orang lain, itulah yang terjadi pada diri Anda yang sebenarnya. Nah, oke, sekarang kita buka.
Nah, oke, sudah terlepas. Diumbar sih. Nah, oke. Nah, sikung. Ini baru dibubutke. Nah, baru dibubutke, sudah jadi. Idaman semua apa? Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, ini gara-gara anak-anak nunjukin hasil bubutannya jadi lek ya, jadi malah melempar ke situ. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, aku tulung calon korek. Nah, sekarang untuk pengendoran ini ya usahakan lemono seperti biasanya, pelan-pelan baik. Nah, oke. Nah, oke, alon-alon baik. Oke, dan kita cabut satu persatu. Oke. Dan di sini ya, di sini lemono akan mencongkel ya, akan mencongkel di bagian ini. Snapring lek. Nah, oke. Snapring di sini masih berupa dia itu apa namanya? Kancingan ya, masih berupa kancingan. Dan nanti kita akan ngecek sepelengnya ya, sepelengnya as ini. Nah, ini masuk ke dalam keluarnya itu sepan ya, sepan banget loh ini. Nah, oke. Ya. Oke, sekarang kita buka dari snapring membuka. Ayo snapring buka. Oke, sekarang kita buka pelan-pelan di bagian sini ya. Oke, ini yang awal ngerjainnya ini rapi banget deh orangnya ya, rapian intinya seperti itu loh. Nah, oke, sekarang kita cabut di bagian topi Meksikone ya, sambil kita cek ya. Oke, dan kemudian kita cabut. Nah, oke, kampas koplingnya. Oke, pelumasan pada kampas kopling masih kurang sedikit ya, nanti kita atur saat penataannya ya. Nah, oke. Nah, terus lantas bagaimana le? Itu ada yang jalan pintas lain ya le, itu bisa dibor ininya le, rumah kopling kayak di video-video itu loh. Nah, oke, sekarang kita lepas ke dari ininya. Nah, oke, sekarang kita intip antara pembatas si bagian ini. Nah, pembatas ini dengan bagian ini. Nah, oke, kalau masalah sepelengnya ini sepan pol ya, sepan banget. Oke, kita kasih dia itu bintangannya, kita cek. Nah, kita tekan ke arah dalam sana, dioblak ke maju mundur. Oke, ini masih tingkat aman. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dia itu terkadang pindah persnelingnya kasar. Nah, itu bisa disebabkan yang pertama di sini bisa juga terlalu sepan. Lemono bilang terlalu sepan itu beda dengan kenceng lah ya. Nah, ini apabila tertekan oleh si bagian Husqvarna itu bisa jadi dia itu kinerjanya si muternya ini, nah itu kurang lancar ya. Tapi kalau sepan ya sepan banget loh, sepan banget ya. Lalu solusinya bagaimana? Kita lihat dulu di dalam rasionya. Oke, ini persnelingnya buat cepat ya. Persnelingnya buat cepat. Oke, sekarang kita cabut bagian ini dan sekarang kita akan ngecek asruk dari samping. Bentar. Nah, ini di sini bunyi kluk-kluk. Nah, bunyi kluk-kluk bukan didorong ataupun ditarik ya. Di posisinya seperti lemon ini ya, bukan didorong ditarik sini enggak. Nah, kalau di ini emang emang oblak ya. Seperti yang Lemono videokan dari sebelah sana. Nah, ini emang oblak. Tetapi kita tarik dia itu ke atas ke bawah ya. Nah, dia itu ada bunyi cetuk-cetuk. Nah, cetuk-cetuk le. Nah, kalau di gini kan dia itu bunyi cetuk-cetuk. Ya, padahal di bagian blokop belum dia itu dibuka atau dia itu masih mengunci semua ya, dia itu sudah bunyi gluk-gluk. Berarti di sini ada masalah, yaitu pada mungkin bisa rumah klaker, mungkin bisa klakernya sendiri, atau mungkin asruknya yang di bagian sini terlalu aus, macam-macam ya. Itu akan kelihatan nantinya saat kita buka. Oke, nah oke, sekarang kita lepaskan di sini.
persnelengnya oke. Sekarang kita menggunakan T10-an di sini ya, T10-an. Ini ya T10 ya. T10. Oke, saya sabar. Nah, kita akan ngecek dulu di bagian ini sambil nunggu T10 ya. Oke. Di sini oblaknya oke pol ya. Di sini oblaknya oke pol. Kemungkinan besar nanti kita akan ganjering di bagian sini seperti di video Lemono ya. Nah, seperti di video Lemono. Nah, mungkin akan mengganjel di bagian sini. Nah, sekarang kita lepaskan dulu di sini. Nah, oke. Saya cek dulu, sabar baik. Oke. Oh, alah. Ya. Ya, oke, di sini nantinya ya, di sini nantinya kita lihat rasionya ya, karena kita akan menentukan ini nanti ganti asnya ataukah ini bisa diakali drat ya. Jadi sama-sama kita bikin drat, kita ceking ya, tapi kita harus ngecek dulu dari kondisi di dalamnya ya, apakah itu memungkinkan apa tidak ya. Ingat, saat kita upgrade kita harus melihat kondisinya ya, biarpun itu motor sama. Nah, ini posisi masuk berapa ini kita perhatikan. Nah, kemudian kita cek dia itu netral. Kita cek dia itu netral. Logo nyangkut kabeh. Nah, itu parah nih. Nah, oke. Nah, oke, jadi posisinya seperti ini. Nah, tadi sempat nyangkut sebanyak itu. Dia itu tadi sepan banget. Dan setelah dipindah-pindah persnelengnya, dia itu mampu sendiri. Ada apakah di rasio dalamnya? Nah, oke. Sekarang langsung saja kita bongkar ya. Kita turunkan dari mesin ini sendiri ya. Sambil kita mengakulasi di bagian kopi, blokop. Oke. Dan di sini ya, di sini Lemono memberikan tahu, nggih, Pak, memberikan tahu. Apa bahasa nih? Memberikan tahu. Lemono akan mengasih tahu ya, Pak, bahwa di sini kemarin itu sampean itu gearnya itu pada lepas semua loh, Pak. Nah, ini untung nggak ambrol di jalan. Lagi bautnya di dalam semua ini kendor semua ya. Inilah pentingnya saat kita habis mengotak-atik motor itu difungsikan. Lemono selalu mengatakan jajalan dhisik. Nah, karena untuk ngecek baut ini kendor apa enggak, itu kalau nggak dicoba dulu nggak bisa. Mau sekencengnya ini kalau nggak dicoba jalan dulu nggak bisa. Sama juga seperti mesin. Jadi nih harus dicoba dulu wirawiri. Nah, itu kelemahannya di mana? Ada kelemahan lagi apa enggak? Karena namanya barang baru dipasang itu ada yang kurang, ada yang pas. Ya, dalam artian seperti itu, ada yang pertama pasang set oke, ada yang balik lagi, dalam artian ada yang kurang pas. Jadi seperti itu ya. Karena proses berjalannya ini sangat penting ya, percobaannya itu harus dibuat jalan ya, oke. Ya, oke, dan sekarang mesin akan diturunkan ya. Video kita lewati karena video sudah terlalu panjang. Video penurunan mesin kita lewati karena sudah sangat banyak sekali di video Lemono tentang penurunan mesin ini sendiri. Dan nanti saat membongkar bagian blokop dan keseluruhan tetap Lemono akan memvideokan. Oke, video kita potong di bagian penurunan mesinnya. Oke, sekarang mesin sudah posisi di bawah dan sekarang kita akan melanjutkan ke bagian proses pelepasannya ya. Kita cek sambil kita cek ya. Untuk nokennya tidak ada gerakan keluar masuk keluar. Dan tadi katanya yang punya itu ada gesekan kampret kayak disabet-sabet ke. Nah, itu ya tadi ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita buka tutup nokennya dulu. Kita buka dari tutup nokennya ya, sebentar. Dan kita buka. Saya sabar. Ayo. Oke, dan kita lepaskan. Kita akan ngecek dari setelan klepe ya. Kita akan ngecek dari setelan klepe. Sebentar. Ini bagian rapet pol. Bagian in juga rapet pol ya. Dia itu opo ki posisi buka kabeh. Ora wae. Sebentar. Cari kunci Inggris. Magnete kanggone lho engko. Sebentar.
Oh ternyata lek mono balik juga ya, mono balik dari topnya ini juga malah kenceng pol, berarti posisinya seperti tadi. Sebentar. Nah, oke, dan sekarang kita gerakkan di sini. Nah, di sini saat posisi top, mana ini? Nah, saat posisi top, walah ya, sebentar. Oke, di sini motor tidak akan bisa halus ya, tidak akan bisa halus. Ingat di video Lemono sudah menyebutkan ataupun membahas di salah satu video yaitu tentang setelan klep. Nah, yang Lemono maksudkan itu seperti ini loh, Mas ya. Itu masih ada yang bertanya juga tentang bagian setelan klep. Nah, jadi caranya seperti ini. Ketika Lemono bilang posisi topnya itu seperti ini. Nah, saya sabar, alah kayak nyepet. Nah, saya sebentar. Nah, saat posisi top ya, posisi top di sini. Posisi top. Nah, dia itu di bagian in dan X itu kocaknya katakan 0,5. Lah, sekarang kita putar. Nah, set. Nah, kita buka sebelah. Nah, kemudian karena tadi posisinya top itu 0,5, maka tugas kita ngecek kembali saat dia itu terbuka sebelah. Nah, di sini menjadi lebih renggang. Inilah akibatnya adalah dia itu tidak bisa halus. Ya, dia itu akan bunyi kemelitik. Makanya di video Lemono sering menyebutkan setelan klep yang diukur 0,5, 0,10 itu penting ya, penting. Tetapi harus ngecek juga dari kondisinya si bagian kop ini ataupun si bagian mesin-mesin tertentu. Oke. Nah, ini juga kalau ditekan sebelah dia itu kendornya lebih banyak. Oke, ini mengakibatkan bunyi kemelitik. Oke, dan sekarang kita perhatikan Lemono ya baru ngamati ya, kelewat. Oke, tidak masalah. Nah, sekarang kita lepaskan dulu di bagian sini. Kita lepaskan. Nah, ini misalnya diganti noken, terus kemudian kita pakai kembali bagaimana? Nah, ini sudah Lemono diskusikan dengan yang punya ya. Lemono akan tetap mengganti blok kope ya. Nah, kenapa harus ganti blok kop? Karena kondisi dari mesin ini sendiri apabila memakai blok kop ini itu Lemono kurang setuju ya untuk mesin ini. Nah, berarti apakah kopnya itu tidak bagus? Lah, itu kan masih pertanyaannya mengarah ke situ toh. Nah, semua barang itu bagus Mas, asalkan dia itu cocok. Ya, jadi jawabannya seperti itu. Intinya dia itu tidak sesuai dengan si mesin ini ya. Nah, Lemono kurang setuju dengan si motor ini, dengan si mesin ini ya. Nah, oke, sekarang kita buka saja di bagian sini menggunakan T10-an. Nah, kita buka menggunakan T10-an. Nah, sebentar. Nah, oke, kita tarik ke atas ya, kita tarik ke atas. Sebentar. Nah, kita angkat, kemudian kita congkel. Nah, kemudian kita congkel saja langsung. Nah, oke, kemudian kita cek kembali kesesuaian ya. Kita cek kembali dari posisi nokennya. Sebentar. Oke, dan sekarang kita akan membuka di bagian kopnya ya, langsung dari tutup capilnya kita bongkar satu persatu. Yuk, bongkar yuk. Kita akan Nah, kita akan membongkar satu persatu di bagian kopnya ya. Kop ini sebenarnya tidak ada masalah di bagian motornya ya. Kopnya ini tidak ada masalah ya. Tapi kalau minta halus banget nggak pakai ini kopnya ya, harus ganti. Nah, Lemono menyebutkan ya, sudah menyebutkan apakah kop ini tidak bagus? Bukan, semua barang itu bagus apabila cocok ya. Itu jawaban Lemono ya. Nah, oke, sekarang kita bongkar. Kita buka saja pelan-pelan di bagian sini.
Oke, ringnya double. Nanti kita akan mengusahakan ringnya ini seperti biasa ya, kita kasih ring standarnya ataupun jumlah satu saja ya. Nah, kita congkel dulu. Yuk. Gigi. Oke, dan sekarang kita buka saja di bagian di bagian capilnya gini, buka capil. Nah, kita ketok pelan-pelan. Guys. Nah. Oke, dan sekarang kita cek satu persatu. Sebenarnya nokennya ini masih bagus dan terjadi oblak di bagian sini. Nah ya, ini juga bisa menyebabkan bunyi kemerisik ya, seperti di video tadi yang waktu mesin nyala. Itu bisa jadi disebabkan karena si klaker-klakernya ini ya, ini oblaknya juga terlalu parah. Oke, bagaimana apabila itu diganti dengan menggunakan noken saja? Nah, oke, itu Lemono kurang setuju. Intinya ini kalau mau halus dan panasnya itu tidak berlebih, ganti kop saja ya, itu sarannya. Dan itu inti sederhananya bagi yang punya sudah Lemono konsultasi ya, sudah konsultasi ke Lemono ya. Ini intinya permasalahannya seperti itu. Nah, ini kan oblak ya, ini terlalu longgar. Nah, ini sudah ada videonya khusus di bagian video Lemono ya. Nah, dan keduanya kita perhatikan di bagian sini. Nah, fungsinya dia itu dikasih plat sini loh ya, dikasih plat ini sebenarnya nggak masalah. Lemono juga pernah memberikan plat seperti ini, tetapi diameternya ini usahakan sama seperti diameter si ininya ya, diameter pelatonya ya, sehingga tidak di posisi ini ya. Oke. Nah, oke, ini mau diganjel tetapi kemelitik itu nggak sembuh ya, dikarenakan dari klaker tadi ya, klaker tadi dan pemuaian ya untuk kop ini ya, karena ini kop sejenis kalau menurut Lemono Mojin. Nah, oke, dan sekarang kita buka saja di bagian sini. Kita buka di bagian sini. Oke, kita angkat. Oke, di sini ya. Aduh, kutak kabeh. Iya, betul. Nah, oke, di sini nanti stensionernya itu nggak bisa rendah pol, itu wajar ya. Kalau ini pirnya kayak terlalu kaku menurut Lemono sendiri. Nah, oke, iki kancingannya metu sebelah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita tidak akan memasalahkan kop karena kop sudah Lemono bahas dengan nyambunya bahwa alangkah baiknya ganti saja blok kop ini ya, karena ini juga menggunakan blok merek Mitasian. Nah, oke, sekarang kita buka saja langsung dibuka saja langsung ya. Nah, buka nanti jongkel lagi lah gila. Nah, oke, kita bongkar pelan-pelan. Betul gede nih Kang Nek. Nah, ini lemnya sangat kuat iki ya, lemnya sangat kuat. Apakah soknya yang terlalu seret? Nah ya, kita buka saja dulu. Oke, dan sekarang kita bongkar pelan-pelan. Aduh lagi. Oke, nah kita bongkar. Yuk, bongkar pelan-pelan kita cek dari kondisinya. Nah, oke. Ya. Oke. Nanti kita akan ganti blok kope ya, bisa kita perhatikan di sini. Oli ini masuk biru ini oli apa bensin? Dudu oli ta, oline ora ujung nanti kok. Ayo langsung buka saja buka wae, langsung dibuka wae ya. Oke, kita buka saja.
piye. Oke, kita cabut dari pistonnya. Oke, kita cabut dari pistonnya. Ya. Oke, ya. Dan sekarang kita akan tetap belah mesinnya. Nah, sebelum kita belah mesinnya, maka kita akan ngecek dulu dari kondisi klaker askruk yang Lemono sebutkan tadi, yaitu ceklok-ceklok. Nah, saat ditarik ke atas dan ke bawah. Sebentar ya, sebentar. Nah, nah, kilo 6 pol kilo. Ini. Coba kita lagi. Nah, iki wae wis goyang lek ya, dari daerah rumah klaker askruknya saja sudah goyang. Nah, kedengeran ya kluk-kluk ya. Mudah-mudahan kedengeran. Kita krungu apa lagi? Krungu. Oh, nanti kamera gak krungu. Ya wes nek gak krungu gak masalah. Di sini yang bermasalah adalah di daerah klaker askruk. Ya, dia itu cekluk-cekluk. Nah, fungsi kita, tugas kita adalah sekarang bedah mesinnya ini. Yang pertama, saat kita bedah kita akan ngecek apakah itu dari klakernya yang error ataukah dari bagian asnya yang error ataukah dari rumah klakernya. Nah, sekarang kita akan tetap membedahi ya. Misalnya nanti tidak ganti ya pasang lagi. Jadi seperti itu ya, karena kita ngecek dari penyakit-penyakitnya ya. Oke, dan sekarang di sini bisa kita perhatikan luka bubutan di bagian sini ya. Ini ada bagian sini berlubang ya, bagian sini berlubang dan nanti orangnya minta dilas ya. Nanti kita tutup kita tutup ini ya. Ini bagian jalur oli rasio kita tutup dan kita akan membenahi di bagian sini. Nah, ini di bagian sini, Lek. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa ini kelihatan memaksa masuknya itu nggak bisa enteng bleng ya yang ini. Nah, kelihatan ya, Lek, goresan itu. Nah, oke. Sekarang kita langsung buka saja, saya buka yuk. Nah, buka gini ki. Sekarang video kita percepat saja untuk membuka bautnya, nanti saat pembongkarannya kita lanjutkan sambil kita bahas. Oke? Oke, mesin sudah kita buka di sini ya. Nah, mau tadi udah tak terlanjur tak angkat baik lali. Nah, saya pasang lagi. Nah, saya sebentar tak pasangin kembali ya. Nanti kita akan cek dari kondisinya. Oke, sekarang kita akan ngecek dari kondisinya. Ini sudah Lemono pasang kembali ya bagian ini. Tadi tak lepas ya. Nah, oke. Di sini nanti ya, di sini klaker oblaknya terlalu banyak. Nah, oke. Oblaknya klaker ini terlalu banyak. Nah, oke, sekarang di bagian sini ngancing ya. Sekarang kita lepaskan. Oke, di sini sangat longgar ya. Sangat longgar, dia itu langsung pluk lepas ya.
Nah, untuk ngecek kelonggaran ini, nah saya sebentar pasang neh. Sekarang kita akan ngecek tingkat kelonggarannya dari bagian rumahnya apa klakernya. Caranya seperti ini. Yang pertama, apabila kita oblak ini terlalu banyak ya, oblaknya ini terlalu banyak. Nah, ini oblaknya ini terlalu banyak, maka bisa dipastikan kita akan membuka di bagian kiri. Nah, untuk ngecek itu rumah klakernya yang terlalu lobo atau klakernya, kita cek dulu dari klakernya ini ya, dari klaker sebelah kiri sini. Nah, oke. Di sini oblaknya terlalu banyak ya, ini klakernya loh, bisa diperhatikan ya. Nah, saya sebentar. Kita cek-cek ya. Nah, oblaknya ini terlalu banyak. Kemudian kita balik di bagian kanannya ya. Kita cek juga di bagian sini. Nah, ini juga terlalu banyak. Nah, apa sih penyebabnya ini? Penyebabnya ini mungkin bisa jadi usia ya, usia si klaker ini sendiri ya. Karena kalau kita lihat si klaker ini kan udah lama ya. Nah, ini kan karatan nih, karatan besi lama yang tidak dipakai ini. Nah, ini kelihatan toh. Oke. Kemungkinan besar ini kalau diganti klakernya itu bisa anteng kembali ya, tapi caranya nanti saja saat pemasangan. Nah, oke, itu dari askruknya ataupun goyangnya askruk itu sendiri. Nah, sekarang kita akan melangkah ke bagian yaitu ke rasio ya. Kenapa dia itu pindah persnelingnya kok rada angel. Nah, ya. Oke, di sini kita akan ngecek dari rasio nih. Yang punya tadi bilang bahwa terjadi kayak disabet ke, kampratnya kayak disabet ke itu loh. Ya, nah, padahal di sini kan terjadi lukanya itu enggak ada sama sekali, bersih ya. Nah, oke. Dan sekarang kita cek saja ke arah rasio nih ya, karena tadi ada pernah inget mau juga bahwa di kerengkes tengah itu ada yang berisik. Nah, nah, sekarang kita perhatikan dari rasio ini sendiri. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah ini nanti Lemono akan tetap ngabret di bagian rasio ini ya. Seperti biasa kita potong kaki rasionya ya. Kita potong kaki rasionya. Nah, untuk menghaluskan suara ataupun ada bunyi kasar sek itu tadi yang dibilang apa ya, ada kasar kemersek tapi nggak banyak banget, adalah penyebabnya di bagian sini ya. Ini apabila dia itu nempel salah satu rasio ini yang ini atau yang atas ini nempel ke bagian sini, dikarenakan saat mesin berputar ya, jadi seperti ini. Lemono gambarkan sebentar. Ketika mesin ini aktif ataupun nyala terus, di si gigi ini ikut berputar terus ya, Nah, ini disebabkan kasar. Yang pertama, kemereseknya itu dikarenakan sentuhan yang mengkilat ini ya. Nah, ini mengkilat banget toh. Nah, ini kan mengkilat banget. Nah, sentuhan ini tinggal kita cari. Nah, kalau di sini nggak ada bersih, berarti yang nyentuh adalah di bagian sini. Nah, ya, yang nyentuh adalah di bagian sininya. Nah, dikarenakan di sini saat mesin bekerja ini kan bertopang pada klaker ya, bisa jadi karena sentuhan, bisa terjadi sentuhan ini, bisa jadi klaker rasionya juga terjadi oblak, tapi jarang sekali terjadi untuk kerusakan pada rasio ya, pada klaker asnya ini ya, klaker as rasio ini jarang terjadi rusak. Oke. Dan sekarang langkah selanjutnya di bagian pedal starter sendiri lagi. Di sini sudah Lemono bikinkan video detail dan sedetail-detailkan, bahkan ada banyak sekali video saat perakitan, kemudian video khususnya juga ada, yaitu tentang bagian ini leh. Nah, gigi asla ini ketika dia itu kurang ring ataupun terlalu dekat, ini harusnya, nah saat mesin bekerja gigi ini ikut muter leh. Gigi ini tetap ikut muter, tetapi yang bagian sini tidak boleh bersentuhan. Nah, apabila dia bersentuhan, terkadang ada bunyi krek, kalau enggak lebih kencengnya lagi rek, tetapi semua aman-aman saja. Nah, ketika gigi ini dibuka, dia itu akan tetap aman juga, karena dia itu hanya bergesekannya. Ini gesekan yang sebelah sini loh, penggigitnya ini loh.
dia itu muternya ke sini, dia itu terjadi gesekan halus dengan gigi sebelah ini, makanya timbul suara kasar. Oke. Nah, kalau itu bersentuhan bagaimana? Atur aja supaya itu bisa kakunya pere diperkaku bisa dengan cara digeser seperti di video Lemono ya. Cari saja di pedal starter, itu sudah Lemono bikinkan full tentang ini ya, pedal starter ini. Bahkan di perakitan itu selalu Lemono memvideokan dan mengulas ya. Tetapi kalau di skip mungkin tidak akan ketemu. Oke, dan sekarang ambil tangki. Kita akan membuka dari rasione ini sendiri ya. Kita buka dari rasione. Nah, sekarang kita akan mencari persneling yang susah tadi. Nah, yang pertama Lemono sudah bilang bahwa kerbel mesin sebelum kita bongkar, Lemono menduga bahwa kalau ada salah pengapian, persneling itu bisa keras. Tidak semua ya, tidak semua motor seperti itu, tetapi banyak beberapa motor yang seperti itu ya. Persnelingnya jadi atas itu bisa jadi pengapian yang tidak tepat ya. Karena apa? Di sini pengapiannya sudah terjadi rombakan. Oke, nah jadi bisa dipahami ya Le ya. Nah sekarang Lemono akan melepaskan rasio dulu ya. Jadi kita itu nggak boleh terlalu kaku ya Le. Kita harus lebih fleksibel. Fleksibel maksudnya gini, kalau seperti itu ya penyakitnya mesti itu Le. Nah itu loh yang mestinya, itu loh yang bikin kita kerepotan itu. Jadi kita tidak menemukan dari penyakit motor atau susah mencari penyakit motor karena harus sama itu tadi Le ya. Padahal kondisinya itu tidak sama. Nah oke, di sini nanti kita akan poles halus ya. Ini ada bekas luka-luka, ada yang nyentuh, ada enggak, ini tandanya seperti ini ya. Ada yang mengkilat, ada yang enggak. Nah oke, nanti kita poles halus seperti di video Lemono ya. Ini sudah ada caranya juga tentang rasio ya. Cek aja video rasio penggerindahan nih. Nah oke, sekarang kita lanjutkan di bagian sini, di bagian botolan. Nah di bagian botolan. Oke, di bagian botolan aman. Oke, anu boleh kresek iki, jadi kreseknya. Dan kalau ringnya rasio dari manit iki ringnya anu selah. Nah oke, sekarang kita buka satu persatu. Nah di sini bisa kita jumpai bahwa, ayo cepet. Kita jumpai bahwa di sini juga terjadi gesekan. Untuk GL series, Max series, GL 100 itu biasanya bunyi sek susah dicari. Pokoknya bunyi aneh-aneh itu biasanya terletak pada rasio seperti ini. Nah, dan ini juga bisa mengakibatkan perpindahan persneling susah dan sebagainya. Pokoknya teman-teman kalau nyari susah nyari penyakit motor itu, Lemono sering bilang cari dari tengah dulu. Mau nggak mau bongkar total, dicari seperti ini kan ada bekasnya. Intinya adalah bekasnya ini. Kalau bekasnya ada berarti di situ terjadi masalah. Nah, solusinya kalau sudah seperti ini bagaimana nih? Solusinya tetap digrendol. Iki digrendol, ini didalemin. Lah apakah nggak masalah? Wes aman. Lemono sudah memvideokan banyak sekali tentang ini ya. Cuman di bagian perakitan full mesin sampai jadi mungkin kelewatan. Oke, nah jadi tetap kita akan menggerinda di bagian ini karena terjadi sentuhan. Kalau sudah terjadi sentuhan, dia itu ya namanya besi tetap Le gigi. Nah seperti ini, gigi ketemunya jarang-jarang. Dia itu giginya ini kalau ngeplek terus itu bunyinya malah nggak bunyi Le. Tetapi karena ini ada mode gigi, jadi nyentuh enggak, akhirnya timbul bunyi ya. Jadi seperti itu sederhananya. Nah sekarang kita buka yang paling ujung. Yang paling ujung kita cek. Nah di sini tidak ada bekas luka, berarti tandanya aman. Nah di kolom komentar sudah Lemono bikinkan video khusus juga, itu masih bertanya, Le ini bagaimana kalau pelor ini nggak dipasang? Kalau misalnya awalnya itu tidak ada terus nggak masalah, ya nggak perlu diapa-apakan. Nggak dipasang ya boleh, dipasang ya boleh. Lah harusnya bagaimana? Harusnya ya dipasang saja harusnya. Tetapi kalau lebih enak nggak dipasang ya nggak usah dipasang, karena tingkat errornya si bagian ini masing-masing ya, tingkat errornya klaker segala macamnya masing-masing. Nah jadi seperti itu ya, tetap dari kondisinya itu bagaimana. Nah oke, nggak perlu harus mengatasi motor itu nggak perlu harus. Nah itu ya kuncinya, tetap kita patokannya adalah kondisi ini. Nah oke, sekarang kita buka dari bagian rasione ya. Kita buka dulu. Nah, sabar.
Oke, di setiap kali Lemono memvideokan kalau ada bunyi kemresek susah dicari, bunyi klek-klek, pokoknya bunyi-bunyi aneh-aneh tapi di jari di blokop di mana-mana nggak ada, itu cek rasio ya. Sering Lemono bilang cek rasio. Nah, tapi rasio kenali ya mau nggak mau, karena gini loh. Bunyi itu belum tentu dari yang terdengar. Contoh nih. Kita kira dari blok, ternyata di kop ataupun di kerengkes kanan. Ya di bagian kopling kan seperti itu tuh. Jadi kita sekalian bongkar ini kita juga harus ngecek. Nah, di sini Lemono kenapa sih menggerinda kaki rasio? Alasannya seperti ini. Nah, di sini bisa kita perhatikan. Di sini terjadi gesekan. Nah, antara gigi ini saat dia itu bekerja terjadi gesekan, ya. Nah, fungsinya menghindari gesekan itu kita gerinda ataupun jenengan bubut terserah jenengan. Intinya kita kurangin. Ya, nah itu berapa mili ikutkan saja dari bekas lukane ya. Misalnya lukane 0,4 ya dibikin 0,5 mili, misalnya lukanya 0,2 ya dibikin 0,3, pokoknya dilebihkan sedikit ya. Itu gambarannya seperti itu, Le. Nah, di sini pasti ada bekas-bekas lukanya apabila persneling itu terjadi masalah. Nah, biarpun si giginya tidak rusak, nah karena kita terlalu fokus bahwa giginya yang error, kita melupakan yang penting-penting yaitu perpindahan dari gigi. Nah, ini kan ada bekasnya tuh, kelihatan ya. Nah, itu nah ini ada bekas gesekan gigi saat bekerja. Nah, ini menimbulkan suara-suara berisik yang susah dicari. Oke, dan sekarang kita akan melanjutkan ke bagian asgirnya ya. Nah, kalau untuk sebutannya ini bahasa mekaniknya apa itu cari dewi ya Ki ya. Cari dewi ya Mas. Nah, regulernya di Google lah. Nah, gampang toh kalau cuman bahasa-bahasane ya. Lemono tugasnya hanya mencari dari penyakit iki. Nah, oke. Sekarang kita di sini ada ringnya bener ya. Untuk penataan ini sudah bagus dan sudah benar, tetapi yang kurang adalah di sistem penggerindaan kaki rasio. Nah, ini kan ada bekas goresan toh. Nah, ya kelihatan ya. Nah, jadi seperti itu. Kita akan tetap menggerindo nih. Dan ini bagaimana, Le? Itu sudah apa dalam artian yang punya itu nanya apakah itu harus ganti rasio ya supaya itu nafasnya panjang, lebih panjang lah dari yang tadi sebelum dibongkar. Intinya seperti itu loh pertanyaannya yang punya. Ini kita coba menggunakan rasio ini saja ya. Kalau untuk panjangnya nafas nanti kita atur dari pengapiannya. Karena yang keduanya di bagian gigi drafir sudah menggunakan jenis Pro yaitu 21. Oke. Dan di sini kita usahakan permintaannya itu halus, Le ya. Kita usahakan halus ya, kita usahakan halus. Nah, oke, tetapi di sini blokop Lemono sarankan untuk ganti saja ya. Ingat, Lemono bilang nggak ini istilahnya nggak bagus itu bukan berarti semuanya tidak bagus untuk menggunakan, enggak ya. Barang yang bagus adalah barang yang tepat untuk di motor ini. Inti sederhananya adalah seperti itu ya. Nah, oke. Di sini yang bisa kita proses ini nanti yang punya apabila menonton video Lemono bisa komen nggih Pak, jenengan niki mau dilas tutup sekalian atau bagaimana ya. Kalau manut nanti Lemono tutup, dan di sini nanti kita tutup sekalian dan kita bikin ya, kita bubutke dari rumah pulser ini yang ngajar tukang bubut wae ya. Kita bubutke dari pulser ini, kita tancapke ke crankcase supaya dia itu benar-benar rapat, karena mintanya itu kering, mesinnya itu kering ya. Nah, jadi seperti itu, enggak rembes gitu loh. Nah, ya. Oke, dan di sini untuk rumah klakere rumah klakere di Banduli. Iya. Ah, kita cek. Sebentar. Jadi kayaknya belum miring gitu. Miring gitu. Di kiri tuh gitu. Wah, lah ya bener aja. Nah, beneran belum cepat. Oke, sekarang kita tempel di. Oke, dikurepi gitu blok lagi. Oke, di sini rumah klakernya masih tingkat aman, yang sebelah kiri masih tingkat aman. Sekarang kita cek yang bagian kanan ya. Nah,
yuk diangkat. Nah, kita cek bagian yang kanan. Nah, yuk kita cek bagian kanan nih. Alah kayak melesek kabeh. Oke, dikurep lagi. Oke, di sini kita akan mengusahakan memperbaiki dari rumah klaker yang kanan ini. Kita ikutkan di crankcase ya. Jadi kayak Neotek itu loh ya, kayak Neotek itu loh. Dikarenakan bandulnya, nah bandulnya kan seperti ini nih. Nah, ini kan bandulnya Mega Pro lah. Pada umumnya untuk Neotek ini, nah untuk Neotek ini sini longgar. Nah, oke. Lah dasarannya si motor ini ikut ke bandul. Ya, apabila teman-teman mengikuti video yang kemarin itu hampir 3 harian itu tak videokan ya. Nah, jadi untuk Neotek itu lengket di sini, ya. Crankcase-nya Neotek itu ikut di sini dan di askrupnya sini lepas, ya. Tetapi untuk sejenis GL series itu dia itu nempel ke askrup, tetapi di sininya longgar. Lah, sedangkan dua-duanya ini di sini longgar, di sini longgar. Ya, ada 2 pilihan. Yang paling sederhana kita coba usahakan ini nantinya ya, nantinya kalau misalnya ini tidak bisa di custom manual. Nah, custom manual bagaimana Le? Nanti tak kasih tahu caranya ya. Intinya dia itu dibikin tadi kan oblak kanan kiri nih. Nah, kemudian kita beri ring di sini. Ya, kalau dia itu sudah tidak oblak ke kanan dan ke kiri, otomatis si rumah klaker ini akan seret dengan sendirinya. Ya. Ini karena ini tingkat sepannya ataupun longgarnya itu enggak longgar banget Le. Jadi dia itu ke atas ke bawah tidak terlalu parah ya. Lebih gampangnya nanti ikuti saja video ini saat perakitannya nanti Le Mono tunjukkan, karena di sini klakernya juga terjadi aus ataupun terjadi oblak. Nah, apakah klakernya itu bersuara Le? Tadi kan enggak. Nah, rusak bukan berarti tidak bersuara ataupun dalam artian berisik lah ya. Kalau bahasa si bagian klaker aslinya biasanya ngereseng suaranya, reseng seperti itu loh ya. Tadi memang tidak ada, tetapi kalau Lemono bilang ganti ya tak ganti, tak suruh ganti. Kalau misalnya nggak mau ya tak pasang kembali. Tapi nanti kalau ada bunyi kan aneh, jangan tanya Lemono itu kenapa. Oke. Dan sekarang kita lanjutkan saja di sini video kita sudahi, yaitu ulasan-ulasan yang bisa Lemono bahas dari bagian motor ini. Nah, pada intinya untuk motor ini apa Le? Keputusannya ataupun dari penyakit-penyakit motor ini. Yang pertama di sini Lemono akan membahas yaitu si motor ini ya, si motor ini yang pertama adalah ini di bagian si pickupnya ini. Nah, di bagian pickup ini untuk motor ini loh ya, untuk motor ini panjangnya kurang tepat ya, panjangnya kurang tepat, jaraknya pun kurang tepat. Nah, kurang tepat bagaimana Le? Jadi dari jarak sini kan tadi pulsernya di sini ya. Nah, pulsernya di sini, jaraknya ini kurang jauh ya. Lah, itu nanti dibikin berapa? Nanti kalau sudah tak rakit askrupnya baru Lemono bisa nyebutin ini tak bikin berapa ya. Pokoknya kisaran 15, 14, 13 sampai 12, bahkan sampai 10 ya, macam-macam tergantung nanti setelah selesai di bagian crankcase tengah. Inti sebenarnya seperti itu. Nah, untuk panjangnya kemungkinan besar itu bisa 21,3, 21 ataupun sampai 20 ataupun sampai 22 atau bisa jadi 21,7 ya untuk ini ya. Lah kok nggak pasti telek ya, wong belum tengah saja belum dirakit. Kenapa sih Lemono dari tadi dari awal pembongkaran pokoknya bongkar tengah, bongkar tengah, bongkar tengah. Oke, dan di sini Lemono akan menjawab. Di video Lemono itu yang dikomplain banyak ya, banyak yang komplain. Nggak masuk akal. Jadi gini, dari keseluruhan motor ini yang tidak bisa dihitung satu apa Le? Balancer. Nah, oke. Balancer ada videonya khusus tentang balan ini ya. Balan ini loh ya, balan askrup tipe seperti ini itu akan ketahuan ketika itu top speed, ketika motor ini hidup, intinya seperti itu, baru ketahuan balannya itu pas apa enggak, terus kurang newtnya ataupun dia itu geter dan sebagainya. Itu akan ketahuan pas tidaknya itu ketika motor sudah dirakit dan dinaikkan. Tetapi dengan kondisi di bawah seperti ini Lemono tidak bisa menentukan ya. Kalau ngamatin gitu, oh kira-kira kurang gini itu bisa Le ya, karena yang tidak bisa diukur satu ini tok. Lah,
Motor tadi kurang maksimalnya bisa jadi tidak mengaturnya, dalam artian seperti ini. Pengaturannya dari tengah ini tidak disesuaikan ke bagian yang lain ya, karena pusatnya di sini. Kalau ini sudah enak ya, bak askruk ini sudah enak, yang lain ditambah A, ditambah B, ditambah C, tambah enak, tambah enak, tambah enak. Inti sederhananya seperti itu. Tetapi kalau di sini error, mau di upgrade noken, mau dibesarin piston, yo nggak ngaruh. Dalam artian motormu akan error. Kalau nggak error ya tidak bisa maksimal. Inti sederhananya seperti itu ya. Makanya pengaturan dari tengah. Ingat di sini ini hanyalah cara Lemono, tetapi teman-teman bebas mau pakai cara jenengan sendiri juga boleh, mau pakai cara yang lain juga monggo ya. Ini Lemono hanya membagikan cara Lemono mengakulasinya seperti itu. Oke. Dan di sini mungkin akan ada pertanyaan, lah terus askruk itu yang enak yang mana? Yang enak yang tepat bagi mesin itu sendiri. Wes jawaban sederhana ya, karena Lemono sudah banyak sekali memvideokan. Sama-sama askruk Mega Pro belum tentu sama. Sama-sama setruknya sama belum tentu rasanya itu nanti sama ya. Sederhana ya, karena apa? Tipe balan saat mesin berhidup berputar, saat RPM sekian sekian sekian, itu hasil tumpuannya putaran itu berbeda ya. Cek aja video di bagian putaran balan askruk ya, sederhananya di bagian itu. Oke, jadi penentuan segalanya nanti kalau sudah terpasang dari askruknya ataupun dari crankcase tengah, baru Lemono akan menentukan dari titik pengapiannya berapa. Oke. Dan di sini blok kop tetap Lemono sudah membahas dengan yang punya bahwa ini tetap kita ganti menggunakan blok kop Neotech ataupun Mega Pro, pokoknya sejenis Mega Pro lah ya, sudah Pro ya. Askruknya juga sudah GL Pro ya. Nah, kalau untuk tarikannya dan sebagainya untuk standar Mega Pro lah kasarannya ya, itu bisa nanti ya, bisa ya, karena ngelihat Lemono sudah ngelihat dari askruknya ini sendiri kondisinya seperti apa, rumah klakernya seperti apa, rasionya seperti apa, sudah melihat. Jadi Lemono memutuskan ini kondisinya dengan kondisi standar, larinya bisa normal seperti CC umumnya Mega Pro ini ya. Biarpun ada kekurangan di bagian ini kan lebih ringan ya, tapi bisa ya. Oke, ya gitu aja video kita sudahi kali ini. Dan Lemono hanya berpesan bahwa apa yang Lemono videokan adalah berdasarkan apa yang Lemono bisa dan Lemono alami, tetapi cara dan pengalaman masing-masing Lemono tekankan kembali ya, cara masing-masing ya. Tugas Lemono hanya menyelesaikan motor apa yang Lemono videokan di depan ini ya. Tetapi kalau mungkin ada kesamaan itu bisa dipakai, ataupun mungkin motor jenengan masalahnya di sini nih, oh berarti yang dicari di videonya Lemono. Oke, jadi seperti itu. Pusat dari masalah motor ini adalah yang pertama, pengapiannya tidak tepat sehingga mengerorkan seluruhnya ya. Inti sederhananya seperti itu, karena Lemono sudah melihat askruknya. Oke. Nah, bagaimana Lemono ulangi kembali bagaimana apabila ini dikembalikan semua terus dirubah pick upnya, nggak masalah ya, Lemono kembalikan. Tetapi nanti kalau nggak lama bunyi ada kasar kemelitik dan sebagainya, ojo komplain. Oke, sederhana toh. Nah, oke, ya segitu aja itu yang bisa Lemono sampaikan kali ini, dan terima kasih. Salam Gubratoli dari Lemono.